Yang kita harus lihat bahwa krisis iklim itu persoalan global. Sehingga untuk mengatasi krisis iklim diperlukan aksi global. Siapa yang harus melakukan itu? Ya semua negara yang menghasilkan emisi, khususnya negara-negara pengemisi besar. Tapi semuanya kan terkesan dipaksakan untuk mengejar target. Ini yang harus sama-sama kita kritisi, karena transisi energi itu tidak bisa dijalankan hanya dengan merubah pembangkit. Karena kalau tidak berkeadilan, rakyatlah yang akan menderita. Indonesia memiliki target energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada bauran energi nasional tahun 2025. Sebagai upaya menuju sistem yang lebih bersih dan berkelanjutan, kebijakan ini dipadukan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Pengembangan transisi energi sesuai kesepakatan Paris dan target net zero emission pada tahun 2060 memerlukan biaya yang tidak murah. Setidaknya, Indonesia harus memerlukan investasi sebesar 14,2 miliar US$ untuk meningkatkan kapasitas listrik energi baru dan terbarukan menjadi 8,2 gigawatt. Kalau kita bisa mendapatkan investasi kepercayaan internasional, baik juga investor dari domestik, itu bisa bergerak cepat untuk EBT sesuai dengan RUPTL. Sebetulnya 23% bukan angka yang impossible, tidak. Jadi kita bisa mencapainya, tapi tadi investasinya luar biasa. Nah, kebijakan energi nasional kita itu sudah diputuskan kan naik ya, targetan sampai 2030 tadi. Tentunya ini membuat RUKN dan RUPTL kita juga bergerak naik karena kita sepakat untuk mengacu kepada satu angka yang sudah dikomitmenkan di KEN, dan ini berlaku sampai 10 tahun ke depan. Nah, yang pasti infrastruktur kita harus terjaga, lalu situational kondisi orang percaya untuk bisa berinvestasi di Indonesia juga harus dijaga. Jadi ekosistem energi baru dan energi terbarukan ini dijaga betul. Lalu dengan adanya nanti undang-undang yang baru, komitmen yang baru ya, dengan kondisi bahwa kita ke depan bisa memanfaatkan pasar karbon, itu kunci keberhasilan EBET. Dengan adanya pasar karbon ini dan berikut infrastruktur lembaganya atau pengelola dananya dan sebagainya bisa diatur sehingga investasi-investasi itu makin bergerak. EBET tidak lagi hal yang mahal, akan menjadi ada insentif di situ sehingga bisa affordable gitu. Jadi saya tidak pernah bilang tahun bisa tercapai, tapi saya optimis ya. Jika kita dijaga tadi yang saya sebutkan, itu bauran ini mungkin tidak. Ken juga optimis untuk menaikkan semuanya. Ya, ini komitmen dari pemerintah pasti untuk menurunkan emisi. Berdasarkan fakta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, bauran energi baru dan terbarukan hanya mencapai 12,8% dari target 23% pada tahun 2025.
faktor penggunaan energi fosil yang masih menjadi primadona bagi Indonesia di tengah krisis iklim yang kian mengkhawatirkan menjadi salah satu penyumbat untuk beralih ke energi bersih. Yang pertama, kita itu punya cadangan batu bara yang cukup banyak. Walaupun cadangan batu bara Indonesia itu mungkin hanya 1,4% dari cadangan batu bara dunia. Ya, tapi ya kita punya cadangan batu bara itu. Dan alasan yang kedua juga adalah batu bara itu sebuah komoditas yang kita lihat dalam 5 tahun terakhir produksinya semakin naik. Dan produksi semakin naik ini berkorelasi dengan ekspor yang juga semakin besar serta penggunaan di dalam negeri itu semakin tinggi. Indonesia itu mengkonsumsi mungkin sekitar 140-150 juta ton per tahun, sementara kita ekspor lebih dari 550 juta ton per tahun. Ya, jadi 80% memang batu bara kita untuk ekspor. Ya, dan sisanya dipakai di dalam negeri. Kemudian di era Pak Jokowi itu ada program 35.000 megawatt di mana hampir 60%-nya ya atau 70%-nya lebih dari 2/3 itu adalah untuk membangun PLTU ya, hampir 20 gigawatt lebih pada saat itu. Ini yang membuat kemudian hari ini kalau dilihat usia pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia atau PLTU batubara masih relatif muda ya, rata-rata usianya 12 sampai 14 tahun gitu. Sementara usia ekonomisnya juga 30 tahun. Nah, ini yang kemudian membuat desakan untuk ya kalau infrastrukturnya sudah dibangun, didesak untuk bisa dimanfaatkan kan sampai dengan usia ekonomisnya habis. Nah, padahal kita berhadapan dengan krisis iklim. Untuk mengatasinya tidak saja disarankan ya, tapi yang harus dilakukan adalah kita melakukan transisi energi, berpindah dari energi fosil ke energi terbarukan gitu. Tapi ya ini realitas yang dihadapi oleh Indonesia di mana pembangkit batu bara itu sudah cukup banyak dan terus dibangun. Persoalan beralih ke energi bersih sebenarnya bukan hanya sebatas pada Indonesia semata, melainkan juga dunia. Pada tahun 2023, Indonesia menempati urutan ke-8 penyumbang emisi karbon dioksida global dari produksi pembangkit energi. Peringkat pertama adalah China dan yang kedua Amerika Serikat. Kalau kita bilang transisi energi, maka ini adalah pekerjaan global, seluruh dunia. Tidak mungkin Indonesia menyetop pembangkit batu bara, tetapi Cina masih pakai, India masih pakai, Eropa masih pakai. Tetap saja transisi energinya tidak akan tercapai. Kita di angka 700, Cina di angka 11.000. Jadi Indonesia pun menghilangkan 700, nggak ngaruh ketika Cina masih produksi 11.000, India masih di angka 9.000. Sia-sia gitu. Jadi saya bilang ini tuh pekerjaan dunia, bukan hanya pekerjaan Indonesia. Tetapi karena ini dipaksa dan Indonesia telah menandatangani Paris Agreement dan itu diratifikasi menjadi Undang-Undang 16 tahun 2016 tentang ratifikasi Paris Agreement, Indonesia jadi nggak ngikut. Sebenarnya di Paris Agreement itu pengurangan emisi itu bukan hanya dari pembangkit batu bara. Dia ada pengurangan deforestasi. Dia ada pengurangan penambangan, dia ada pengurangan emisi dari transportasi, dia ada pengurangan dari limbah industri, baru pembangkit batu bara atau pembangkit fosil. Tetapi yang didahulukan ini adalah pembangkit batu bara. Pertanyaannya kenapa begitu? Karena yang ada uangnya mematikan pembangkit fosil, Mas. Jadi Indonesia dijanjikan uang itu 300 triliun dari JETP, Just Transition Energy Partnership, 300 triliun. Tetapi yang berupa grant atau hibah itu cuma 190 miliar. Sisanya itu utang, loan. Loan itu pokok plus bunga. Jadi
Ini tuh transisi energi nggak gratis, ini berbiaya. Pemanfaatan energi fosil seperti batu bara tak hanya berdampak serius pada emisi gas rumah kaca semata, melainkan juga pada memburuknya kualitas udara. Kota Jakarta pernah mengalami hal serupa pada 3 tahun belakangan, di mana penggunaan energi fosil turut menyumbang secara signifikan pada buruknya kualitas udara Jakarta saat itu. Pensiun dini PLTU batubara dianggap menjadi salah satu langkah strategis bukan hanya mereduksi buruknya kualitas udara, tetapi juga sebagai upaya transisi menuju energi bersih. Yang dikhawatirkan dari batubara itu selain emisi gas rumah kaca, kedua adalah polusi. Polusi yang dihasilkan yang menyebabkan memburuknya kualitas udara. Di mana polusi itu misalnya yang diukur adalah PM2,5. Ada beberapa penelitian dan simulasi yang menunjukkan memang ya pada musim-musim tertentu polusi udara di Jakarta itu sangat dipengaruhi oleh polusi dari PLTU tadi. Dan kami juga sudah mengeluarkan laporannya IESR dan KREA ya. Tahun lalu sudah mengeluarkan laporan bahwa PLTU di Indonesia itu berkontribusi terhadap kira-kira 10.500 kematian dini setiap tahun dan biaya kesehatan yang mencapai 3,4 miliar dolar per tahun. Ya, itu dari polusi udara yang dihasilkan oleh polusi udara saja, belum polusi yang lain ya kalau kita lihat. Jadi nggak disadari sebenarnya PLTU batubara itu silent killer. Polusi udara ya, menyebabkan polusi udara itu menjadi silent killer. Jadi pensiun dini ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, kenapa muncul isu pensiun dini? Ya, sebenarnya pensiun dini itu pada dasarnya kalau kita lihat konsep awalnya itu adalah substitusi aset. Ya, jadi aset batubara itu saya hentikan operasinya lebih awal dari usia ekonomisnya dan untuk itu pemilik aset mendapatkan ganti rugi dari usia yang dipangkas. Dan ini sebenarnya financial engineering, dia dapat ganti rugi. Nah, dana yang diterima dari ganti rugi itu sebenarnya dipakai oleh si pemilik aset untuk investasi ke pembangkit energi terbarukan. Jadi konsep dasarnya adalah kita tuh mengganti aset batu bara dengan aset energi terbarukan, di mana itu lebih bersih. Dekarbonisasi menjadi pusat perhatian dengan banyak solusi yang tersedia. Misalnya, dengan elektromobilitas seperti menumbuhkan penjualan kendaraan listrik yang dipandang sebagai kemajuan upaya transisi energi. Namun, peran hutan yang begitu vital kerap kali luput sebagai solusi atas persoalan ini. Kemampuan hutan dapat menyerap karbon tidak dapat dibandingkan dengan peralihan energi fosil ke energi terbarukan saat ini. Hutan jelas lebih bernilai. Pengambil kebijakan mengaburkan peran hutan dalam kontribusinya menyeimbangkan karbon. Padahal, deforestasi menyumbang sekitar 10% dari emisi gas rumah kaca global. Sekali lagi, sekarang dunia tidak sedang menjalankan energi transisi, tapi adanya energi expansion atau penggelembungan penggunaan energi. Jadi ini menjadi edukasi kita bersama. Sia-sia kita pakai listrik PLTS, tetapi kita masih pakai kendaraan pribadi, pembukaan jalan tol di mana-mana, penambangan di mana-mana. Ini semua menjadi sia-sia. Makanya harus jadi konsiderasi kita bersama, karena kita punya negara yang kaya hutan, kaya penghasil oksigen, disebut paru-paru dunia, walaupun sudah agak-agak batuk-batuk sedikit paru-parunya. Padahal Indonesia digadang-gadang sebagai climate leader
Karena Indonesia punya paru-paru dunia. Indonesia harus punya peta sendiri transisi energinya. Sehingga kita bisa lagi bilang bahwa kita nih climate leader. Di tengah upaya mengatasi krisis iklim, sekelompok pemuda kreatif asal Desa Walahar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menerapkan sebuah hal solutif dengan mengubah eceng gondok yang dianggap sebagai hama menjadi energi biogas. Mereka menyulap kawasan Danau Kumuh menjadi sebuah tempat eduwisata yang berbasiskan energi hijau yang diberi nama Danau Cinta. Jadi biogas ini kita sengaja produksi menjadi biogas karena kita pengen ada sebuah energi baru terbarukan di area ini. Salah satunya ada biogas, dan biogas ini kita salurkan setelah kita menjadikan gas tersebut hidup, kita salurkan ke beberapa tenan yang ada di Danau Cinta ini. Ada sekitar 6 tenan yang gasnya itu sudah memakai biogas. Jadi dulu 1 bulan sebelum adanya biogas, teman-teman tenan yang ada di sini yang berjualan yang memakai gas itu selalu menghabiskan sebulan itu hampir 4 tabung. Tapi setelah ada biogas tersebut, mereka mengalami penghematan yang sangat luar biasa, bisa menjadi 2. Yang tadinya 4 tabung sekarang sudah menjadi 2. Jadi bukan hanya biogas aja yang ada di sini ya, tapi ada juga EBT untuk salah satu pengurangan gas emisi, yaitu ada solar panel di sini, yaitu kali lagi sebagai bahan percontohan bagi masyarakat Desa Walahar. Ternyata bukan hanya dari PLN saja sumber listrik itu, tetapi ada dari solar panel, yang dimana solar panel ini sudah kita implementasikan di Danau Cinta ini menjadi salah satu cara kita untuk menghemat energi yang keluar, seperti energi listrik yang tadinya pakai PLN ya. Biasanya yang di sini pakai token seperti itu. Biasanya menghabiskan token itu biasanya per bulan 200 sampai 300. Tetapi setelah adanya solar panel ini di sini, ini bisa membantu penghematan. Itu hampir sekitar 40% menghemat. Yang tadinya keluar 200.000, ini hanya bisa mengeluarkan cuman 100.000, kadang 120.000 seperti itu. Jadi prosesnya itu kita pertama adalah mengambil eceng gondok yang ada di danau. Setelah kita ambil, kita buang dulu si akar-akarnya itu, kita buang, kita ambil. Setelah ambil, kita cacah ke sini, Pak. Kita cacah sebesar minimal paling sedikit 50 kilo. Setelah cacahannya masuk ke mesin blender ini, hasil cacahannya itu masuknya ke inlet. Nah, ini bak inletnya. Nah, contohnya seperti ini. Setelah ini terkumpul banyak, barulah kita buka. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita ini akan buka, masuk ke inlet, ke bak penampungan. Nah, setelah masuk ke tong ini, dia akan masuk ke tong besar di bawah, ke sini. Nah, ke tong ini. Nah, di sini tuh ada tong besar, dalamnya itu sekitar 2 meter. 2 meter ke kedalaman. Jadi di bawah tong ini sudah ada yang menunggu, yaitu kotoran sapi. Seperti kotoran sapi ya, seperti itu. Nah, kotoran sapi itu masuk bertemu dengan eceng gondok, disinilah proses terjadinya untuk gas. Seperti itu. Nah, si gasnya itu, dia akan muncul ke yang namanya saluran ini, pipa biogas.
Ke sini akan menjadi pipa biogas, kalau ke sini untuk pembuangan air yang tidak menjadi gas. Airnya otomatis akan masuk ke sini, kalau misalnya sudah banyak, selalu kita buang, seperti itu. Nah ini posisinya sedang on, ada di tekanan 8 lebih. Jadi setelah gasnya masuk ke sini Pak, jadi gas yang kita alirkan ke tenan-tenan, nah ada proses dia menghasilkan sebuah limbah. Limbah tersebut itu masuknya ke outlet. Nah outlet, nah inilah contohnya. Ketika di malam hari ini akan bertambah jadi banyak. Ini akan menjadi pupuk gitu. Kalau penampungan ini skala banyak karena perharinya itu maksimalnya di 80 kilo. Itu bisa untuk sekitar 6-10 rumah. Seperti itu dengan durasi 8 jam ya masing-masing rumah. Seperti itu. Cara hari ini ya cukup apresiasi untuk pemerintah ulang beberapa kali. Usaha Enjang Ramadhani atau yang kerap disapa Ubed dan beberapa temannya sedari tahun 2020 sudah membuahkan hasil. Kini, masyarakat sekitar mendapatkan manfaat dari energi biogas dan solar panel. Jadi secara tidak langsung program ini yang diberikan oleh Pertamina itu bersama Yayasan Personal Kreatif ini menjadi sebuah angin segar yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Di sini ada beberapa masyarakat yang tergabung, bukan hanya 5 orang yang menjadi inisiator, tetapi lebih dari 20 orang yang terlibat di sini, yang setiap hari berjualan, yang setiap hari bekerja, yaitu mereka yang tadinya tidak punya penghasilan. Alhamdulillah sekarang sudah punya penghasilan sendiri dan sudah punya pekerjaan sendiri. Bahkan untuk jajan pun kita sudah tidak pusing seperti itu. Di bulan puasa kita sampai perputaran uang di 70 juta untuk hal tersebut. Jadi ketika bulan puasa itu masyarakat buka bersama di sini, sekaligus mereka jalan-jalan ke area sini untuk lihat-lihat edukasi apa yang ada di sini seperti itu.